punya keinginan jadi wali kota atau wakil wali kota di Keinginan itu sebenarnya harus didorong dengan kemampuan kita. Selamat datang di Mata Jurnalis bersama saya Arham Micin. Hari ini kita berbincang dengan Sekretaris Partai Nasdem Kota Bitung, Bapak Haji Ramlan Ifran. Dan selamat datang Pak Haji. Kita langsung saja pemirsa Jurnal Telegraf di mana saja berada. Kita ingin tanya ke Sekretaris Partai Nasdem, apakah 2024 di pemilu nanti dipilih masih mampu mempertahankan posisi kedua paling tidak di DPRD Kota Bitung? Nah, Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Sehat selalu semua. Barang sehat? Alhamdulillah sehat. Ini yang penting sehat. Bagaimana kita mempertahankan posisi tapi tidak sakit, ya. Untuk target Nasdem di 2024 memang seperti penyampaian banyak orang, mempertahankan itu lebih berat daripada tapi seberat apapun kalau kita tidak usaha, kita tidak berdoa dan tidak kita didukung oleh masyarakat, itu adalah hal yang mustahil. Nasdem selama 5 tahun kemarin sebelum masa ini sudah melakukan banyak, ya, walaupun pasti juga ada dari kacamata orang, sebagian orang ada yang kurang. Tapi kami optimis dengan kerja-kerja yang positif kepada masyarakat. Kita menyampaikan tadi Pak Arham bahwa masih mampukah, ya, kita harus mampu. Kemudiannya ya adapun komposisi yang kami susun pada tanggal 14 kemarin bagi informasi semua terisi penuh, ya, penuh Dari 4 dapil. 4 dapil. Keterwakilan perempuan 30% itu ada, dan kita menunggu tahapan-tahapan dan kami selalu mengawal caleg-caleg kita, calon-calon kita, di mana dokumen yang tidak lengkap, ya. Kami dapat surat dari Bapilu Pusat tanggal 31 kita harus menyampaikan laporan secara tertulis ke Bapilu Pusat dengan DPD, melalui DPD calon-calon mana yang dokumennya belum lengkap dan proyeknya seperti apa dan langkah kami apa. Itu yang tahapan yang kami lakukan saat ini. Di samping para calon kita, ya, kami juga memudahkan untuk melengkapi dokumen dan berinteraksi dengan masyarakat. Jangan nanti pas waktu baru mulai turun. Ya. Nah, kalau kami di fraksi Partai Nasdem memang harus, karena kami walaupun anggota dewan, anggota fraksi, tapi dalam situasi ini sama dengan teman-teman yang para calon kami, sama, kedudukan kami sama, harus bekerja. Nah, berbicara dapil, dari 4 dapil yang ada, itu targetnya Partai Nasdem dapil mana yang diperkuat? Kami kalau diperkuat semua dapil harus perkuat untuk mempertahankan posisi 2-2-1-2. Posisi 7 kursi ini. 7 kursi. Kalau perlu 2-2-2-2. Jadi 8 kursi. Kalau perlu. Nah, komposisi caleg yang ada kan kita publik belum melihat komposisi caleg ini. Nah, apa yang dipersiapkan
kepada bacalek ini untuk bisa meraih suara rakyat secara maksimal? Sebelum terjun ke masyarakat, ya itu saya sampaikan tadi, lengkapi dulu berkasnya, kami kawal berkasnya lengkap semua, baru kan waktu terjun kepada masyarakat. Makanya tadi saya sampaikan juga, walaupun anggota fraksi tidak ada spesialis, tidak Sama dengan semua. caleg lain? Sama dengan caleg lain, diperlakukan sama, tidak ada yang kami nomor satukan. Ketua fraksi pun kami berlakukan sama, itu dari Nasdem. Dan untuk bekerja kepada masyarakat, kami push semuanya harus sama. Jangan nanti calon baru bekerja. Harus sudah sekarang. Yang daftar di Partai Nasdem untuk empat dapil ini apakah memang pas 30 komposisinya itu, atau sebenarnya membludak yang daftar di Nasdem seperti kala 2019 lalu? Kalau membludak saya tidak tahu dari kacamata Bung Aram ya membludak. Tapi yang jelas di kami ada beberapa dapil yang kelebihan waktu sebelum tanggal 14. Namun kami tetap menjaring, akhirnya mendapatkan 30. Artinya ada proses penjaringan juga di Partai Nasdem Ya. sebelum penentuan bacalek. Ada. Seleksinya seperti apa itu? Penjaringannya seperti apa? Seleksinya kami lihat rekornya baru kita wawancara. Dari komposisi 30 bacalek ini, Partai Nasdem menempatkan calon-calon muda itu berapa banyak? Berapa persen? Kami memang mengharapkan yang muda itu kalau bisa 50% lebih. Itu tercapai? Kelihatannya tidak tercapai karena saya juga bingung minat dari para pemuda saat ini. Mereka lebih suka game, suka lebih mungkin berjalan-jalan ke daerah mana gitu untuk berpetualang daripada Terjun ke terjun politik. Tapi menurut anak muda kemarin, mereka apatis dengan dunia politik kita. Makanya ya sebenarnya tugasnya partai politik. Betul. Nah, di kita memang ada garda pemuda. Dan itu tugasnya mereka untuk bagaimana meramu program-program apa yang bikin mereka tertarik pemuda. Dan memang Bung Aram, dunia saat ini agak berbeda ya, agak berbeda begitu dengan digital yang memang sudah tidak seperti 2014, 2019. Ya memang kalau tadi Bung Aram bilang apatis, kalau saya sendiri agak merasa bukan apatis, tapi merasa bagaimana ya ke depan mereka setelah kami ini, apakah akan, tapi kita optimis saja. Tiap partai pun akan melakukan hal yang sama, tapi tinggal dari partai itu sendiri apakah berhasil atau tidak. Yang jelas di partai kami ada namanya garda pemuda. Artinya kalau memang tidak sesuai target caleg milenial atau caleg muda ini, garda pemuda Nasdem berarti tidak mampu menarik minat para anak-anak muda ini untuk masuk ke dunia politik. Bukan tidak mampu, mungkin mereka harus evaluasi dengan cara yang lain, ya. Kebetulan saya tidak masuk di situ, jadi programnya saya tidak ikuti ya. Soal mampu tidak mampu sebenarnya ukurannya berbeda-beda Pak. Tapi paling tidak usaha dari garda pemuda itu sendiri kalau memang belum maksimal ya harus dievaluasi, dan itu akan dievaluasi oleh DPP. Nah, baik. Artinya Nasdem tetap berusaha untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda terkait politik. Ya, Nah, sekarang kalau misalnya nanti 2024 target perolehan kursinya memenuhi untuk ke depan langkah selanjutnya di pilkada seperti apa? Apakah sudah ada strategi untuk persiapan pilkada? baik. Partai politik kami contoh seperti Nasdem
pasti harus ada langkah setelah 2024 bulan Februari, pemilihan legislatif sukses ya, semua aman dan sukses ya, dan Nasdem mendapatkan kursi seperti saat ini ya, kami harus menyiapkan calon Kader terbaik. ya, kader terbaik walaupun bukan kader terbaik. Artinya ada peluang kader dari luar Partai Nasdem. Bisa. Kita saja jauh sebelum orang-orang menentukan presiden, kami Nasdem sudah berani dengan risiko apapun. Sampai saat ini ya Bung Aram tahu ya, kami pun tetap tegar dengan tujuan kami, dan harusnya di Kota Bitung kalau kami sukses, mau kader yang terbaik walaupun bukan kader terbaik dan itu memang pas buat masyarakat, kenapa tidak? Dan kami tidak pakai mahar. Nasdem tanpa mahar ya. Tanpa mahar begitu. Nah, Tanpa mahar. informasi beredar di luar, Haji Ramlan Gibran itu dikabarkan ya, diisukan akan maju di eksekutif, maju pada pilkada nanti untuk posisi calon kepala daerah, baik itu apa mungkin calon wali kota atau wakil wali kota. Isu itu apa memang itu hanya isu atau memang ini ada keinginan dari Pak Haji untuk? Kalau isu di politik tidak ada isu kalau tidak ada politik, itu biasa Bu. Tapi kalau Bung Aram tanya kepada saya masih fokus di tahapan legislatif. Kalau ini sudah selesai, ya kita akan lihat stepnya seperti apa. Tapi punya keinginan jadi wali kota atau wakil wali kota di Keinginan itu sebenarnya harus didorong dengan kemampuan kita, kemampuan internal, kemampuan eksternal. Eksternal paling banyak di eksternal. Karena apa? Kita dipilih untuk jadi kepala daerah oleh masyarakat. Kita harus mengukur dulu ukurannya bisa tidak. Suara saya dari 2014, alhamdulillah kemarin naik 2019. Apakah di 2019 ke 2024 itu naik? Kalau itu naik, berarti ada harapan dari konstituen saya untuk saya lebih naik kelas. Ya, dan itu ya saya harus buktikan dulu, dan buktikan dulu kepada konstituen saya, harus buktikan dulu kepada masyarakat, baru saya buktikan kepada partai. Bahwa Pak Haji layak untuk ya maju sebagai. Karena kita harus punya modal itu Pak. Karena kita kalau modal elektoral namanya. Iya, modal suka, tapi bagaimana kita suka tapi tidak didukung dengan modal-modal tersebut. Kalau cerita berarti. Artinya popularitas Pak Haji Ramlan Gibran sekarang di Kota Bitung, penonton ya kita tidak perlu ragukan, beliau salah satu tokoh yang sekarang dikenal di Kota Bitung ini sebagai salah satu politisi yang sering turun ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kabar-kabar seperti ini, selentingan ini mulai beredar di tengah masyarakat. Pak Haji itu bahkan ada yang mendorong Pak Haji supaya maju untuk calon kepala daerah, apakah itu wali kota atau wakil wali kota. Nah, kalau disuruh pilih Pak Haji, wali kota atau wakil wali kota? Yang suruh pilih siapa? Pak Aram? Andai kan disuruh memilih Pak Haji pilih wali kota atau wakil wali kota? Saya dalam hal ini belum bisa memilih, karena saya belum bisa membuktikan. Saya belum bisa membuktikan kepada konstituen saya ataupun masyarakat bahwa saya wajib memilih yang disuruh oleh Pak Aram. Karena pilihannya sulit, cuma dua, nggak ada lain. Dan kalau dibilang saya banyak, sebenarnya menurut pribadi saya itu tidak banyak sih yang saya hanya melaksanakan rutinitas sampai Pak. Dari mulai saya latih sampai saat ini apa yang saya buat ya, saya kerjakan. Ini saja baru selesai di rapat dengan Komisi 3 tentang itu yang ternyata pemerintah Kota Bitung sendiri baru tahu
dampak dari pembangunan jalan tol banyak aset yang dipunyai oleh pemerintah Kota Bidul yang tadinya ada itu sudah tidak ada sekarang. Contoh jalan tol, ya contoh Kontinen 3. Dulu akses jalan itu ada 2, tinggal 1. Nah, baru ada sudah diadakan tapi tidak sempurna. Ya, Contoh jalan, ya jalan tadinya di aspal logis oleh pemerintah kota, dipotong, dibikin jalan alternatif, tapi tidak diaspal. Nah, ketiga, tidak koneksinya antara Drainase. dari sistem drainase dari pihak pengembang jalan tol dalam jasa marga dengan dinas pemerintah kota, dan tidak ada koordinasi yang bagus untuk penanganan seandainya ini drainase ini tersumbat atau sudah hilang, dan terkuat tadi di rapat, dan itulah yang kami lakukan dan saya setelah itu ya tindak lanjut. Artinya Tidak masuk di rapat. artinya fungsi pengawasan sebagai motor DPRD. Iya. Oh, nah jadi target sebenarnya untuk Dapil Maesa secara pribadi Pak Haji berapa? Targetnya ini supaya masyarakat nanti Pribadi? bisa, iya. Maksudnya untuk Dapil Maesa target Partai Nasdem itu kan 2 kursi. Iya. 2 kursi mempertahankan yang lalu. Nah artinya Pak Haji sendiri harus push suaranya untuk bisa dapat ini. Nah dari 5 bakal calon yang ada di Dapil Maesa itu dapat 2 kursi itu, dan untuk target pribadi sendiri Pak Haji untuk membuktikan ke masyarakat bahwa layak masuk di birokrasi eksekutif sebagai kepala daerah, itu berapa targetnya? Jadi untuk menjadi suatu pemimpin itu kan salah satu indikator itu, banyak indikator yang harus dilengkapi dan dilaksanakan oleh seorang calon ya. Dan apalagi masanya itu agak berbeda, sama-sama di 2024 tapi Februari dan bulan September Oktober. artinya sudah konsultasi sudah berubah Rentangnya jauh. tapi ya itu saya bilang tadi, saya harus menunjukkan dulu bisa tidak saya keluar dari Maesa. Kalau bisa keluar dari Maesa, ya paling tidak harus presentasinya sama dengan 2014 ke 2019. Ada kenaikan. Ya, Dan itu signifikan. signifikan. Artinya hitungannya 2024 Pak Haji minimal dapat 3.000 suara lah sendiri ya. Amin. Untuk bisa membuktikan bahwa Kalau itu 3.000 itu sendiri. bagi diri saya sendiri susah sebenarnya, sangat berat. Tapi karena kalau dibantu oleh Tuhan yang Maha Allah Subhanahu Wa Taala dan masyarakat, tidak ada yang mustahil. Teman saya punya 5.000 kok. Iya. Teman saya sendiri, ya dia jadi anggota dewan dulu dengan modal 5.000. Andaikan saya 5.000 gitu, tutup mata saya. Artinya bismillah maju. Maju. Karena apa? Tapi wali kota atau wakil wali kota? Untuk saat ini belum. Jangan digiring ke situ, Pak. Pemikirannya masih jauh. Jadi lebih baik kita bicara ya seperti itu tadi. Artinya fokus dulu Partai Nasdem sekarang step by step. Ya. Urusin dulu berkas bacaleknya, mengingat. Nanti kita bicara setelah DCT lagi. Iya. Daftar calon tetap ditetapkan. Dia tetapkan. Kita bicara target Nasdem, kemudian untuk tetap meraih runner up kalau bisa juara. Ya. Tidak ada yang mustahil, Pak. Ya walaupun mungkin agak berat ya dibanding sebelumnya. Iya. Memang agak berat. Itu saya bilang tadi, mempertahankan itu lebih susah daripada merebut. Kemarin kami merebut. Iya, merebut. Benar ya? Iya. Kemarin mempertahankan, ini mempertahankan. Sama dengan teman-teman yang lain juga. Semua posisinya akan merebut. Ya kan? Semua akan merebut. Nah, Nasdem ini kan pernah sebelum periode sebelumnya adalah penguasa di Bitung. Nah, kemudian di pileg kemarin 2019 sebenarnya Partai Nasdem ini di eksekutif penguasa, tapi di legislatif kalah tipis dari partai pemenang yang sekarang. Nah, langkah ini kan sebenarnya memang berat menurut Pak Haji tadi. Nah, untuk bisa tetap eksis dengan ini karena banyak yang mau rebut ini posisi Nasdem di posisi kedua ini. Apa langkah konkret sebenarnya yang mau
Mungkin strateginya bisa dibocorkan sedikit. Kalau strategi semuanya kita sebenarnya bukan soal membocorkan strategi atau tidak. Sebenarnya menurut saya ya kita bekerja saja supaya masyarakat yang menilai. Ya. Buruk dan baiknya kan masyarakat yang menilai. Jadi tidak ada titik khusus sebenarnya. Menurut saya. Bekerja saja buat masyarakat. Ya. Nanti masyarakat nilai, Ya, nilai. dan hasilnya di Iya. kotak suara. Iya. Masyarakat sekarang udah pintar kok, Pak. Udah pintar. Semua ada di tangan mereka. Ibu-ibu rumah tangga kan punya. Ya kan? Artinya dengan hal-hal yang baik, sekarang saja hal baik dibuat tidak baik, yang tidak baik dibuat baik di media sosial. Tinggal bagaimana kenyataan di lapangan. Mereka yang menilai. Masyarakat yang menilai. Kembali kepada masyarakat. Kembalikan semua ke masyarakat. Nanti mereka yang akan memilih Iya. mana partai yang memang betul-betul bekerja Iya. untuk masyarakat. Nah, Begitu. sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini hari, Katanya 1 jam. Mungkin kopi sudah mau habis. Nah, Tambah dulu. kita masih punya waktu di kesempatan tadi karena sebenarnya ada yang mau ditanya tapi belum waktunya kan. Oke. Masih terlalu dini untuk ditanyakan ini. Tapi yang pasti Partai Nasdem sudah sangat siap Pak Haji, ya. Sudah sangat siap menghadapi pemilu 2024. Harus ya. Pemilu legislatif, pilkada setelah itu, dan kemudian yang sebelum kita akhiri ini, kira-kira pesan Pak Haji ke masyarakat, khususnya Dapil Maesa dan secara umum warga Kota Bitung menghadapi pemilu ini seperti apa harusnya masyarakat melihat situasi sekarang. Kalau dari saya mengungkapkan kepada masyarakat jangan apatis dengan ya. Tentukan dari sekarang partai mana yang berkenankan. Step berikut adalah calon mana yang menurut masyarakat bisa membawa aspirasi dan bisa konsisten. Jangan cuma karena tahun politik kerja memang ekstra. Karena pribadi saya setelah 2 periode yang bisa saya sampaikan adalah mau jadi anggota dewan itu tidak sesulit dengan menjalankan sebagai anggota dewan. Kita mau jadi anggota dewan mulai tahapan tanggal 14 kemarin sampai Agustus sampai Februari bisa dihitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hanya 10 bulan. Tapi Begitu jadi anggota dewan 5 tahun dan berat untuk mempertanggungjawabkan itu. Silakan masyarakat yang memilih. Pilihannya ada di masyarakat dan berpartisipasilah dalam kegiatan 5 tahunan ini. Kalau bisa presentasi golput itu kita bersama-sama perkecil. Ya, perkecil. Itu harapan saya kepada masyarakat, jangan khususnya anak muda, jangan Khususnya. jangan. Karena setelah kami siap lagi. Masih banyak politisi-politisi baik yang punya yang betul. mau bekerja untuk masyarakat. Masih banyak baik dan Anda sebenarnya baik, cuma tidak mau. Ya. Jadi Anda, saya mengajak Anda itu sebenarnya baik, ya, cuman karena tidak bisa dibuktikan, jadi tidak bisa ketahuan, ya. Mau masuk dalam satu pertandingan, kalau kita tidak mendaftar dan kita tidak ikut berkompetisi seperti adik-adik muda-mudi, silakan pertandingan apa saja, gamers, sport, semua kita harus mendaftar dulu. Kita ikut kompetisi. Kalah dan menang itu adalah semangat sportivitas. Tapi kalau kita kalah,
kita harus lebih kuat lagi untuk hadapi pertandingan event berikutnya. Tapi begitu adik-adik menang, adik-adik harus mempertahankan juara ini seperti apa. Bikinlah politik ini seperti pertandingan. Jangan bikin seperti apa ya, seperti saat ini cuman begitu-begitu ya. Memang orang-orang di dalam partai juga oknum-oknum itu ada yang tidak baik. Untuk membuktikan kegelisahan adik-adik, ya kan? Ini ditangkap, masuk di situ dan buktikan Indonesia ke depan lebih bersih dari saat ini. Baik. Ya. Keren sekali Pak Haji, itu penutupnya. Dan memang kita ini mengajak generasi muda. Kemarin kita juga diskusi dengan beberapa anak muda sama di mata jurnalis, dan bahkan ada yang menyebut mereka sudah tidak lagi, sudah apatis, sudah marah dengan situasi dan kondisi perpolitikan kita saat ini. Dan itu sebenarnya tugas partai politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada anak-anak muda kita, generasi Gen Z ini, generasi milenial, agar mereka kembali tertarik kepada politik. Bikin politik itu asik, bikin politik itu menyenangkan, tidak seperti yang banyak dilakukan politisi kita, yang katanya hanya tempat untuk cari uang, tempat untuk cari proyek segala macam. Jadi mereka seakan-akan tidak bekerja untuk rakyat. Nah, itu yang membuat anak-anak muda kita apatis dengan situasi dan kondisi politik kita saat ini. Dan ini kerja keras sebenarnya dari termasuk Pak Haji yang memang notabene adalah orang partai politik yang harus mengajak anak-anak muda ini ikut berpartisipasi lebih tinggi lagi di perpolitikan kita. Jadi terima kasih Pak Haji sudah bisa hadir di mata jurnalis, walaupun ini dadakan, kita tidak ada persiapan. Memang saya terus terang ini langsung culik Pak Haji dari DPR tadi, habis rapat dengan pihak Jalan Tol dan beberapa mitra Komisi 3. Nah, saya informasikan bahwa Pak Haji Ramlan Imran adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bitung dari fraksi Partai Nasdem. Jadi beliau adalah politisi yang akan bertarung di Dapil Maesa kembali. Dapil Maesa kita tahu bersama adalah dapil neraka dalam tanda kutip. Kursinya cuma 5, calonnya banyak, hanya orang gila yang berani masuk di dapil ini kalau dia bukan petarung. Saya pikir saya tidak se-ekstrim Bung Arsam ya. Orang gila bukan ya adik-adik ya. Yang masuk di Maesa sebenarnya sama saja. Semua itu neraka. Yang 1, 2, 3 itu 4 itu semua neraka. Ya, kalau saya ya. Anggap itu neraka karena harus bertarung. Ya. Kalau dibilang gila, janganlah begitu. Ya. Adik-adik sebenarnya kalau dengan kami, kita akan bertarung secara di Nasdem ya. Tidak ada kong kali kong di dalam. Dan Nasdem sudah terbukti di 2019 melahirkan satu milenial paling muda di DPR RI. Dan itu Nasdem buktikan. Nah, mudah-mudahan di tahun ini di 2024 Nasdem juga akan buktikan mulai dari DPR RI, provinsi, dan ada dari anak-anak muda. Anak-anak muda sebenarnya mereka lebih kritis. Mereka lebih kritis dari kita. Kenapa? Mereka mengikuti perkembangan zaman. Kami hanya yang tua-tua ini tidak sehebat anak muda untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Faktor usia, stamina, pengetahuan. Mereka sekarang harus lebih siap. Baik, begitu Pak. Jadi tadi itu saya mengutip kata salah satu komika atau stand up comedian yang mengatakan bahwa para caleg yang maju di setiap pemilihan legislatif itu adalah orang gila. Karena hanya orang gila yang mau
dengan modal yang dikeluarkan begitu besar, keuntungan itu untuk gagal 92% dia gagal. Ya. Hanya sekian persen dia bisa beruntung. Sama di Bitung, dari 30 anggota DPR yang mau jadi, ratusan yang ikut bertarung. Jadi hanya sekian persen. Makanya dia bilang bahwa hanya orang gila yang mau sejak awal ikut di pileg itu. Itu kata dia, tapi itu lelucon. Itu lelucon dari seorang komika yang kalau tidak salah dari timur juga, orang Papua. Nah, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Semoga ini jadi pencerahan terutama untuk anak-anak muda kita, dan di lain waktu dengan persiapan yang lebih matang, karena ini cuma culik Pak Haji dalam tanda kutip, saya culik dari DPR tadi supaya bisa berbicara sedikit tentang Nasdem, seperti apa Nasdem mempertahankan posisi kedua di DPRD Kota Bitung pada 2024. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Semoga sukses terus, sehat terus, Amin. sama keluarga. Bung Aram juga sehat terus, Amin. sukses Siap, terus ya. siap. Adik-adik juga ya. Siap. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Sekretaris Partai Nasdem Kota Bitung, Haji Ramlan Ikram, yang juga adalah anggota DPRD, Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem. Sampai jumpa di Mata Jurnalis episode berikutnya. Saya Arham Licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.